Mari ya. Langsung. Dua. Ini. Empat. Lihat. Khusus paleantan. Iya, selalu. Gigi belum tumbuh. Belum tumbuh gigi. Gigi saya lihat lagi formal bagian atas, jadi belum terpasang. Oh iya. Oh iya. Telur. Dua. Ya. Sendok. Satu saja. Iya. 2 minggu. Lupa. Salita. Kalau kerupuk ya. Iya, coba. Pak Ahmad Kandak. Betul. Udah pilih sampai gitu. Udah. Tidak ambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada. Ada baca Ramadan. Masjidnya Besetra. Oh dia.
Mana temanmu? Gak tau di mana dia tidur. Ah, aku lagi dulu. Dia lagi mas bang. Aku bisa sakit dulu. Itu satu. Wala. Jadi gerak. Salib. Timbang aja. Kamu juga.
Kalau sudah bersendawa saya berarti sudah cukup berarti. Alhamdulillah. Kalau sudah bersendawa. Karena nanti saya tambah sakit dada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mahmud. Iya. Nasarapan. Murid. Tulis. Itu apa nih? Asa menjangka dia. Saya kira Bapak Pak Mahmud. Itu apa tadi? Ambil anu dulu. Obat. Ya, ambil obat. Obat apa ini? Ada nggak? Berapa orang itu kamu? Ada teman? Baru semua dah. Jempol. Mau kemari tidak itu. Teman-teman ini mau di rumah. Pesan teman-teman. Sendiri. Kesini aja. Harus pakai nanggung. Ya seru tempat kemari. Kalau maghrib banyak anak-anak muda, tapi sahur tidak ada yang muncul. Haji, ini pondok. Kadang baru langsung tidur. Tadi betul lemo juga anak buah banyak santai dia motor. Tidak ada ibu-ibu muncul. Enggak. Ya. Biasa kalau tadi muncul itu ada tamu dari Palol. Begitu Pak. Iya. Iya kasih.
Di sini ada. Jauh-jauh ya. Mau ikan kering. Ya. Ini. Ini ikan kering. Sebanyak anu. Berapa tidak ada? Sayur banyak banyak. Ini coba tambahin. Ya, kalau di situ. Iya. Tidak ada. Ada buka sana tahu nama. Kopi siapa ini apa? Ada kemana kan? Pak Bandot. Iya. Kecepatan apa nih? Kecepatan perindapan. Orang anu, pindah tempat dulu bang, bahasanya. Dengan sebelumnya bulan ada suara. Ada pakaian di bawah. Oh, ada yang tidak bermalam juga. Ada yang tidak bermalam kan? Ini harus diamankan. Oh iya. Dia nak capu, padahal bubur gitu, tapi tidak bisa, habis juga. Mungkin terlalu penuh karena saya tambah sayur. Oh iya. Kalau Aja tadi makan bubur nih. iya tadi ini selalu saya bawa dari rumah Oh karena bukan. Nasi. bukan bubur karena masih ya gigi masih belum beres. Dan kalau sudah bersendawa berhenti berarti karena sudah penuh.
Tapi kalau sudah banyak obat kimia saya minum Pak. Ada kan kelapa di rumah. Minum 1 biji pagi-pagi. Ada kan teman saya yang di rumah sakit Al-Fatihah tadi. Bilang Pak, obatnya sudah kimia. Cuma ada kelapa. Banyak. Ada Pak Imam ini. Salah belum pernah tidak hari. Jangan lupa Mama di situ lagi. Oh, mana? ada tadi lupa Tidak hari umroh itu. Bukan boleh bilang kemarin juga ada. Tidak hari umroh itu kalau pernah absen satu kali. Ya. Masih dapat hadiah haji. Ya. Tahu saya ini. Ingatkan saya. Tahun depan berlaku itu anunya, Tahun depan aturannya. Iya. Siapa yang mulai hari pertama sampai terakhir Umroh dia. umroh. bisa dapat umroh. Alhamdulillah. Iya. Insya Allah. Asal tidak ada jedahnya. Salat apa nih? Tapi diundi. Salat subuh. Iya, sahur dengan salat subuh sekalian. Sahur ini. Jangan sahurnya di sini, salat makan subuhnya lain tempat. Oh, iya. Mulai tahun depan. Iya. Salat subuh. Jangan salat sini. Jangan pulang. Kalau pagar sih. Yang kasih masuk di anu lagi. Padahal saya harap Pak Sahlan juara, tapi ternyata Alpa kemarin. Alfa nih aduh. Terpaksa pindah. Tidak jadi. Tidak jadi. Alpa kemarin tidak jadi dapat piala. Nasir, itu juaranya dipindahkan ke rumah terjauh, Pak. Ya. Pak yang terjauh juga Alpa. Banyak ya, apa? Kalau juara Iya. Terpaksa batal. Hotel semua yang umrah. Saya sudah bilang sama Abah, ini kayaknya Pak Dokter ya Pak Dokter masih juara bertahan. juara bertahan. Iya. Insyaallah. Kalau juara. Pak Dokter pernah tidak hadir? Tidak, tidak pernah. Iya. Itu Siap-siap dapat umroh, Pak. Umrah. Belum. oh tapi tahun depan sekarang Kalau ini baru bingkisan dulu. Oh, Pemanasan dulu. ini harus jaga ini. Percobaan dulu. Siapa yang ini mendanai nanti dulu? Oh iya. yang Apa? bolong satu berarti batal. Batal lah dia yang sudah bolong satu. 30 orang yang pendanai itu. Ya, 30 orang sudah mendanai. Belum masuk Ramadan sudah penuh itu yang mau membantu. Artinya antusias yang mau membantu orang sahur. sudah. Alhamdulillah. Cuma yang sahur ini kurang agresif, Kurang aktif. kurang aktif. Apalagi sudah bolong satu. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur ini. tahun Ya, depan. mudah-mudahan. Insya Allah. Amin. Tapi kalau berlanjut perang Pak di sana Iran dengan Ini kasihan. Bagaimana ini ya? Mesti ada katanya dibakar. Malah saja saya kan saya itu. Asal itu. Mesti apa yang dibakar? Ahli pemilih kasihan meninggal. Oh, Pas sudah bom itu tempatnya pas memang ada yang punya. ya. Nanti kandidat. Bagaimana saya tidak? Bagaimana saya nanti di Iran? Saya pengen jual sana. Harus kumpul. Kita kirim doa saja. Itu tinggal yang puasa punya rumah. Tambah. Kerupuknya saja ditambah. Kita ini kalau kurma kerupuk pakai nasi. Sahur. Sudah. Masukkan. Ngopi. Langsung. Kandidat juga ini Pak. Ya kandidat. Atau tidak masuk dalam list dia. Ya, tidak masuk list kayaknya. Umroh ke Mesir Raya. Tadi sempat dia bilang kalau tidak habis kopi besok tidak ada, tapi untungnya habis hari ini. Hampir tidak ada. Saya minum kopi ini bukan ada susunya Pak. Itu
Makanya itu aja bilang harus ada berwarna dia. Kalau tidak ada, Kalau tidak berwarna, kalau tidak ada air keruh, pekat, Tidak kurang keruh dia. airnya tuh. Tidak laku tadi kalau tidak keruh. Kurang penambahan. kalau hujan keras di atas itu berarti airnya keruh ke bawah. Ya, Nanti baru banjir itu. Banjir ya. Iya. Tujuh. Di tahun depan nih rame nanti di sini kalau ada rame. Tambah lagi. Hah? Masalah. Tergantung juga ya. Tergantung juga kita. Keterlambatan apa itu. Pada kemarin kan anak-anak pakai motor. Ya, tambah. Tidak bisa kemarin, jalan tidak mau jauh. Tunggu-tunggu pas lagi tidak ada muncul. padahal dia bilang mau sahur ini dia mau datang. Lu mana bilang? Janji lagi. Sang saya tunggu. Tunggu-tunggu tadi tidak muncul juga. Bola di motornya nunggu. Ini besok tanggal 5 sudah berangkat, jadi tidak ada yang gonceng saya lagi. Sedikit lagi Tanggal berapa berangkat, Pak? Bapak Ini yang ini tanggal 5 dia mau pulang ke Bandung dulu. Oh, pulang ke Bandung, Pak. sedikit lagi. Jadi sendiri lagi ke sini. Nanti jemput Pak, Pakas Mas. Oh tidak usah, saya bisa. Enggak bisa. Oh, bisa juga. Iya ada motor, cuma maksudnya kalau dia ada ini kan sudah ada 2 orang, sudah bikin rame lagi. Mau pulang ke Bandung boleh gitu, Pak? Iya, Lo habis banyak beli itu? masih ada juga. Ya. Ini kalau masing-masing bawa istri nih Pak, 10 ini. Iya, Aku makan sama istri ya. Kurang ini. Boleh? kurang. Yang kalau Iya. boleh bawa, tapi Cuma apakah mau istri? itulah baru saya bilang tadi, apakah mau istri beli bawa? Apa urusan anak di rumah kan? Mungkin kalau 02 dibawa boleh Pak. Kalau 02. Kalau 02 boleh. Kalau 03. Paling 03 lah. Oh iya. Kalau 01 Pak. Ya. Jadi Pak Anam sudah bala Anam. Berarti ada cita-cita ini. Oh, kita. Ada bala Anam sudah itu. Pak Mahmud ada cita-cita. Dia bilang apa? Mau 01 katanya. Tinggal sahur begini kan biasa terkabul tuh. Biasa Pak aja mau cari Deka juga di sini. Dia bilang Pak Mahmud kalau 01 katanya jasa-jasanya. Kalau 02 dia punya ini rasanya. Kalau 03 masa depan. Rumusnya Pak Arkis itu. Pak Arkis itu wai. Di mana-mana ada. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa ila akhir ayat. Sadaqallahu alazim.
jamaah subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah karena pada subuh hari ini kita dibangkitkan Allah, kita dihidupkan Allah dari tidur semalam. Moga-moga nikmat sholat subuh yang diberikan Allah kepada kita menjadi keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda kita, junjungan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, kita sekalian, segenap umat Islam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mengisi waktu yang singkat ini, saya telah mengutip dari satu ayat dari surah Al-Bayyinah ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din hunafa. Dan tidaklah kami perintahkan kalian beribadah melainkan dengan keikhlasan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita beribadah dengan catatan dilandasi dengan keikhlasan. Keikhlasan ini akan menentukan bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang membedakan antara seorang hamba dalam ketaatannya kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah, di mana ketika kualitas keikhlasannya itu semakin baik, semakin meningkat, maka nilai ibadahnya itu juga semakin baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap saat, setiap waktu, setiap hari Allah menurunkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Namun ketika nikmat-nikmat itu turun dari langit, tapi kadang manusia membalasnya dengan maksiat-maksiat dan dosa kepada Allah. Jadi nikmat turun ke bawah dari langit, manusia membuat amal dosa, membuat kemaksiatan ke atas. Maka di bulan Ramadan ini adalah hal yang amat sangat baik ketika kita berupaya untuk bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, di mana kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini amalan-amalan seorang hamba itu dilipat gandakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amalan yang bisa meningkatkan kualitas keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan-amalan sedekah ini. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bersedekah sehingga sedekah-sedekah kita itu menjadi sesuatu amalan yang sangat baik, menjadi sesuatu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang bersedekah dengan cara terang-terangan, disaksikan oleh banyak orang. Ada juga orang yang bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi.
dengan cara rahasia yang tidak diketahui orang lain kecuali dia dengan Allah. Bagaimana menurut kita? Apakah dua model sedekah ini boleh kita lakukan? Jawabannya boleh. Saya akan bilang itu Allah yang bilang. Di surah Al-Baqarah ayat 21 Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubdu shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha fuqara'a wa huwa khairul lakum. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu jauh lebih baik bagimu. Itu kata Allah. Ini menunjukkan bahwa bersedekah dengan menampakkan sedekah itu terang-terangan itu adalah sesuatu yang baik. Yang penting itu niatnya ikhlas. Yang penting niatnya ikhlas. Mungkin ada orang yang bermaksud bersedekah terang-terangan, dilihat orang lain. Salah satu faedahnya, manfaatnya adalah agar orang bisa mengikuti, agar orang bisa meniru. Saya kira itu sesuatu yang baik. Ketika misalnya ada sesuatu amal usaha yang dibangun oleh umat Islam, apakah itu masjid atau pesantren atau apa, di mana masjid atau pesantren atau apapun lembaga sosial itu membutuhkan dana, lalu orang-orang pada diminta memberikan sumbangan atau sedekah, maka sebagian orang itu memberikan sedekahnya dengan terang-terangan. Artinya orang lain tahu bahwa sekian sedekahnya, sekian sumbangannya. Saya kira itu bagus, karena itu akan memotivasi orang lain juga bisa bersedekah serupa. Yang penting itu adalah niatnya, ketika diniatkan dengan ikhlas. Tapi ketika sedekah itu dilakukan dengan rahasia, sembunyi-sembunyi, maka tentu itu jauh lebih baik. Karena pasti nilainya, kualitasnya itu jauh lebih tinggi. Nah, hari ini mas kalian, satu contoh bagaimana seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia, di mana hanya Allah yang tahu, adalah kisah menarik dari seorang hamba Allah yang ketika itu terjadi di Madinah. Di malam hari ada seseorang yang sering mendatangi rumah-rumah orang fakir, orang-orang miskin. Dia datang dari pintu ke pintu di tengah malam yang gelap, mengutuk pintu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dia membawa gandum, dia memikulnya sendiri, dan dia memberikan gandum itu kepada orang-orang miskin tanpa ingin diketahui namanya, tanpa ingin diketahui siapa dia. Maka dia memakai penutup wajah, dia memakai topeng, ditutupi wajahnya, ditutupi mukanya, supaya orang tidak tahu siapa dia. Dan ternyata sahabat ini, dia terus melakukan itu hampir setiap malam. Apalagi di bulan-bulan Ramadan seperti ini, dia terus melakukan amalan terbaik ini, di mana dia membagikan gandum, membagikan makanan kepada orang miskin di Madinah, dan tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Maka ini adalah sesuatu misteri dari orang-orang Madinah, orang terutama orang fakir miskin yang didatangi. Dia tidak tahu siapa orang itu. Sampai suatu ketika tiba-tiba orang-orang miskin ini, orang-orang fakir, tidak lagi mendapatkan suplai makanan bantuan dari orang yang biasa mengantarkan gandum makanan ini ke rumah-rumah mereka. Maka hebohlah orang-orang miskin di Madinah itu, karena tidak ada lagi yang mengantarkan mereka gandum.
Maka mereka mulai mencari tahu siapa gerangan orang yang biasa mencari gandum ini, mengantarkan gandum ini. Dan hari ini mereka tidak datang lagi. Bahkan beberapa hari ini mereka tidak datang lagi. Selidik demi selidik, mereka mencari tahu siapa yang sering mengantarkan gandum ini dan sekarang tidak ada lagi. Ternyata akhirnya ketahuan bahwa yang mengantarkan gandum itu, yang mengantarkan makanan itu kepada penduduk Madinah, kepada orang fakir miskin ini, adalah seorang yang bernama Zainal Abidin, yang beberapa hari yang lalu telah meninggal. Itu sebabnya dia tidak pernah lagi mengantarkan gandum kepada mereka. Bagaimana mereka tahu bahwa itu adalah Zainal Abidin? Karena ketika Zainal Abidin ini akan dimandikan, itu kelihatan di pundaknya membiru, menghitam. Itu karena sering mengangkat gandum. Dia sering memikul gandum kepada orang-orang miskin dan tidak ada orang meninggal kecuali dia ketika itu. Siapa Zainal Abidin ini? Ternyata Zainal Abidin ini adalah bernama lengkap Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari Fatimah. Berarti cucu juga dari Rasulullah. Nah, seperti itu. Maka inilah termasuk salah satu amalan rahasia, sedekah rahasia yang dia lakukan. Sebagaimana halnya ketika Abu Bakar saat menjadi khalifah. Ternyata Abu Bakar ini saat menjadi khalifah, dia juga punya amalan yang mirip seperti itu. Sampai suatu ketika Umar bin Khattab ingin mencari tahu kemana gerangan Abu Bakar ini setiap sholat subuh. Itu biasa buru-buru meninggalkan masjid. Jangan-jangan ada sesuatu yang dilakukan. Maka Umar bin Khattab membuntutinya, mengikutinya. Sampai suatu saat dia melihat bahwa Abu Bakar ini masuk di sebuah pondok, di sebuah rumah. Di sebuah pondokan, rumah kecil, di mana dalam rumah kecil itu hanya ada satu orang, yaitu perempuan tua. Perempuannya sudah jompo dan perempuan ini buta, tidak bisa melihat. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Ternyata Abu Bakar sang khalifah ini itu membersihkan rumah dari orang perempuan jompo yang buta ini. Kemudian memasakkan makanan. Itu yang dilakukan Abu Bakar. Dan itu beberapa kali dilakukan oleh Abu Bakar. Tidak ada pun satu orang yang tahu, kecuali Umar yang telah membentuk itu, yang telah tahu itu. Demikian pula Umar bin Khattab ketika dia menjadi khalifah, dia juga punya catatan riwayat di mana Umar bin Khattab itu kalau malam juga beronda. Dia keliling mencari orang-orang yang mengalami kesulitan. Dan suatu riwayat mengatakan bahwa Umar pernah mengantarkan gandum kepada seorang janda yang punya anak yang kelaparan di malam hari. Itu juga amalan seperti itu. Jamaah sekalian, ternyata amalan-amalan ini, amalan-amalan sedekah ini sangat menjadi bagian dari amalan daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, dalam satu hadis disebutkan bahwa orang-orang yang bersedekah ini dengan cara seperti itu menjadi salah satu orang yang akan mendapatkan naungan nanti di Yaumul Mahsyar. Disebutkan bahwa ada satu golongan dari 7 golongan itu yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah di Yaumul Mahsyar nanti, yaitu orang yang memberikan sedekah kepada fakir miskin, di mana tangan kanannya memberi sedekah, tapi tangan kirinya tidak tahu. Tangan kanannya memberi sedekah kepada orang fakir dan tangan kanannya tidak mengetahui. Ini yang salah satu orang mendapatkan nanti perlindungan. Mari kita lihat
bagaimana fenomena saat ini. Ketika orang bersedekah, mungkin ada orang yang melakukan sedekah-sedekah serupa. Tapi ada juga orang yang bersedekah mungkin dengan motif-motif lain, dengan niat yang lain. Misalnya di musim pilkada, ada orang yang rajin menyumbang, rajin membantu orang-orang kampung, orang-orang miskin. Bahkan dia punya orang yang bergerak mengantarkan berbagai macam bantuan, mengantarkan berbagai macam sedekah kepada orang-orang tertentu. Di mana itu? Ya ketika musim pilkada, ketika musim pemilu. Kita pernah mendengar ada politisi yang berkata seperti ini. Kami memberikan dengan tangan kanan. Tangan kanan yang memberi, tangan kiri yang mengumumkan. Nah, kita pernah mendengar tangan kanannya yang memberi, tangan kirinya yang mengumumkan. Siapa itu? Ya mereka, para politisi. Kenapa mereka melakukan itu? Ya karena motifnya supaya orang memilih dia. Ini di sini ada transaksi politik, transaksional, di mana dia berharap dengan membantu orang lain, dengan bersedekah, dengan menyumbang, maka orang-orang itu akan nanti memilih dia. Dan konyolnya, ada orang yang biasa membantu, memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga sosial, termasuk orang miskin, termasuk masjid. Ada orang yang membantu masjid dengan material, mungkin dia membantu dengan semen, dengan seng dan sebagainya. Ketika selesai pemilu, dia tidak terpilih. Apa yang terjadi? Dia minta sumbangannya tadi dikembalikan. Dia minta semennya, dia minta sengnya dan sebagainya, itu diminta dikembalikan. Dia kecewa sama orang-orang yang dia telah bantu, tapi ternyata tidak ada satupun orang yang memilih tempat itu. Dia sangat kecewa. Bukan seperti ini yang kita diharapkan ya dalam memberikan sedekah. Artinya dia tidak ikhlas. Dia pamrih ketika memberikan bantuan itu. Nah, hadirin sekalian, saya kira di bulan Ramadan ini kita boleh melakukan sedekah-sedekah sembunyi, sedekah-sedekah rahasia, karena ini akan membuka pintu langit. Mungkin sebagian besar dari ibadah-ibadah itu bisa kita lakukan, kecuali yang memang tidak bisa kita sembunyikan. Apa itu? Kalau kita salat jamaah di masjid, itu pasti orang lihat. Kita tidak bisa bersembunyi salat jamaah, orang lihat. Yang penting amalannya itu karena Allah, niatnya karena ikhlas. Tapi di malam hari kita punya peluang untuk melakukan ibadah sembunyi. Ketika kita bisa qiyamul lail, bangun di tengah malam, kita bisa qiyamul lail, bisa tahajud, bisa berdiri di malam hari, di malam gelap gulita, ketika orang-orang pada tidur. Tak perlu diketahui istri, tak perlu diketahui oleh anak kita, bahkan satu rumah pun kalau perlu tidak ada yang tahu. Kita sholat malam, insya Allah mudah-mudahan dengan sholat malam kita itu menjadi amalan-amalan terbaik kita. Berzikir di malam hari, baca Quran, menangis kepada Allah, menitik air mata di tempat sajadah, sambil memohon kepada Allah, meminta ampunan, keberkahan dan seterusnya. Maka itu menjadi bagian dari ibadah-ibadah rahasia kita. Termasuk memberikan sedekah di masjid. Di sini ada cadangan masjid. Ya, ketika orang lagi sepi di masjid, datanglah singgah di masjid, masukkan celengan di masjid. Tidak ada yang lihat. Itu juga bagian dari sedekah sembunyi-sembunyi. Cuma masalahnya adalah masjid itu biasa punya CCTV. Nah, bagaimana caranya? Beberapa masjid itu mencoba mengakali bagaimana supaya orang yang memberikan sumbangan itu bisa tidak terlihat. Caranya dia membagikan membagikan amplop kepada semua jamaah. Jadi begitu jamaah masuk di pintu masjid disuruh bagikan amplop. Nanti jamaah-jamaah itu memasukkan uangnya di amplop itu, kemudian ketika celengan itu berlalu maka dia masukkan, jadi tidak kelihatan itu berapa uangnya. Tapi kalau orang yang misalnya mau punya niat yang ria, niatnya dipuji orang, ya begitu lihat sebelahnya kasih masuk 10.000, dia kasih masuk 50.000, uang biru kan. Sebelahnya juga tidak apa. Ini 50.000 sebelah saya.
Cuma pedagang kecilnya 50.000. Saya ini pejabat, uang 100.000 dikasih masuk situ. Supaya dilihat orang, niatnya karena ria. Nah, bukan niat yang seperti ini yang diharapkan. Oleh karena itu, kita terus berupaya untuk membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Salah satunya dari sifat-sifat yang ingin dipuji orang lain, karena ini akan menggerogoti, ini akan menghabiskan amalan-amalan kita. Jemaah sekalian, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Wastabil khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.